kanan kiri kalian jika ada salah tolong dibuang. Dan juga fungsinya tolong dilakukan ya agar kita nyaman dalam belajar. Sudah? Ya. Oke. Sebelum mulai belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas tadi pimpin doanya. Baiklah, mari teman-teman kita sama-sama membaca doa terus percaya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Berarti lengkap ya. Nah, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu tentang apa? Betul ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai tentang kelangkaan. Nah, siapa yang tahu apa itu kelangkaan? Boleh dari Krisna? Kelangkaan itu adalah kondisi di mana kebutuhan tidak terbatas, tapi sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sifatnya terbatas. Betul sekali. Jadi kita minggu lalu sudah belajar tentang kelangkaan nih, jenis-jenisnya dan sebagainya. Nah, ada yang tahu bagaimana cara kita untuk menanggulangi kelangkaan? Ayo. Siapa hadir? Dengan menyusun skala prioritas dan menghemat penggunaan sumber daya. Nah, betul ya yang dikatakan oleh Adik tadi bahwasanya dengan menanggulangi kelangkaan itu ada caranya yakni dengan skala prioritas. Maka dari itu hari ini kita akan belajar mengenai skala prioritas. Nah, ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama yakni yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar skala prioritas dengan tepat. Kemudian yang kedua, dasar identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Dan yang terakhir, menyusun skala prioritas kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dan mendesak tidaknya suatu kebutuhan. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu mau tanya dulu nih, siapa yang di sini yang pernah mau membeli sesuatu tapi uangnya itu terbatas? Misalnya kalian mau beli kuota internet, tapi kalian juga mau beli jajan, bingung kan harus dari mana? Nah, maka dari itu kita harus membuat yang namanya skala prioritas agar dapat menentukan kebutuhan mana yang harus kita dahulukan dan kebutuhan mana yang dapat kita tunda. Jadi skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang disusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang yang dimulai dari kebutuhan paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda. Hal ini dilakukan agar seseorang dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan sekaligus. Sumber daya, uang, bahkan waktu yang kita miliki itu kan terbatas. Oleh karena itu kita harus menentukan dulu mana kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah, dengan membuat skala prioritas kita dapat menghemat pemborosan uang maupun waktu, kemudian menggunakan sumber daya secara efektif dan lebih efisien. Contohnya sederhana, jika seseorang memiliki uang yang terbatas, sedangkan ia memiliki keinginan untuk membeli tas atau sepatu baru, tapi kuota internet itu sudah habis dan juga seragam sekolahnya sudah rusak, maka sebaiknya ia terlebih dahulu membeli seragam dan juga kuota internetnya. Nah, jadi kebutuhan dulu atau keinginan? Kebutuhan ya, benar sekali. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Yang pertama ada tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk bisa membayar atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, jika seseorang pendapatannya tinggi, dia akan bisa memenuhi semua kebutuhannya, bahkan keinginannya. Tapi jika pendapatannya rendah, dia cenderung lebih selektif dalam memilih memenuhi kebutuhan mana yang harus didahulukan. Nah, contohnya sederhana. Jika ada orang yang gajinya ini melebihi UMR katakanlah, nah ia akan bisa membeli pakaian, makanan, bahkan dia bisa beli keluar kota. Berbeda jika seseorang ini pendapatannya pas-pasan atau terbatas, dia cenderung bisa memilih antara memenuhi kebutuhannya dulu atau keinginannya dulu. Kemudian yang kedua ada status sosial. Nah, di mana status sosial seseorang ini dalam masyarakat bisa berimbas pada prioritas kebutuhan yang dipilihnya. Nah, jadi status sosial ini sangat berpengaruh kepada skala prioritas seseorang. Jika seorang pejabat, ini mungkin ia akan lebih memprioritaskan pakaian formal dan kendaraannya untuk menunjang kebutuhannya. Adapun jika dia seorang pelajar, mungkin ia akan lebih fokus untuk membeli alat tulis pulang sekolahnya. Kemudian yang kedua tidak ada lingkungan sosial. Nah, kehidupan lingkungan sosial masyarakat ini juga akan mempengaruhi prioritas kebutuhan hidup seseorang.
Misalkan seseorang itu hidup di lingkungan yang sederhana, dia akan lebih fokus untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jika dia tinggal di lingkungan yang mewah, kebutuhannya ini akan bergeser ke kebutuhan barang mewah, seperti gaya hidupnya lebih mewah dan barang-barang branded. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita akan secara bersama-sama menyusun kebutuhan ke dalam tabel skala prioritas. Nah, tabel skala prioritas ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kebutuhan yang penting dan mendesak. Kemudian yang kedua ada kebutuhan yang penting dan kurang mendesak. Dan yang ketiga ada kebutuhan yang kurang penting tetapi mendesak. Dan yang terakhir keempat, kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak. Kita coba sama-sama ya. Yang pertama ada isi pensil. Isi pensil ini tinggal 3 pieces saja. Kira-kira masuk ke nomor berapa? Betul, masuk ke nomor 2 ya. Kemudian yang kedua ada sepatu baru. Sepatu baru ini baru launching dan kamu pengen banget beli. Masuk ke nomor berapa? Betul sekali, masuk ke nomor 4 ya. Karena tergolong barang yang kurang penting dan kurang mendesak. Kemudian ada 3 kuota internet. Kuota internet ini hampir habis. Kira-kira masuk ke nomor 1, 2, 3 atau 4? Betul sekali. Jadi yang terakhir ada tas baru. Tasnya ini rusak tapi ada tas lain. Masuk ke nomor berapa? 3. Betul ya. Ibu rasa kalian sudah bisa nih menyusun kebutuhan ke dalam tabel skala prioritas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh Bu ya? Apakah kebutuhan yang tidak mendesak selalu boleh ditunda? Wah, bagus nih pertanyaannya. Menarik ya buat kita bahas. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau coba menjawab pertanyaan dari Bu ya? Boleh Dwi? Menurut saya, kebutuhan yang tidak mendesak itu boleh ditunda karena tidak harus dilakukan. Dan ini yang lebih penting dulu. Kalau mendesak berarti selalu butuh saat ini. Jadi tergantung nanti. Bagus ya jawaban dari Dwi. Kemudian ada pendapat lain? Bu, boleh lain? Oke, jadi menurut saya pribadi saya kurang setuju Bu. Karena kalau semua yang tidak mendesak langsung ditunda, ada beberapa kebutuhan yang memang tidak mendesak sekarang, tapi penting untuk masa depan, seperti menabung atau belajar. Jadi tetap harus ada pikiran juga Bu. Wah, bagus sekali nih jawaban keduanya. Beri tepuk tangan dulu buat Dwi dan Kak. Jadi betul ya jawabannya. Pada dasarnya kebutuhan yang kurang penting dan kebutuhan yang kurang mendesak ini boleh ditunda, tapi bukan berarti kita itu harus terus mengabaikannya. Nah, jika kebutuhan itu penting meskipun kurang mendesak, perlu direncanakan dari jauh hari agar tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke. Kalau begitu untuk tugasnya kalian silakan buat tentang 10 kebutuhan kalian itu sehari-hari. Kemudian kalian coba masukkan ke dalam tabel skala prioritas dan jangan lupa menulis analisisnya ya. Dikumpulkan via Google Drive, nanti ibu kirim linknya. Oke, sampai di sini sudah paham ya mengenai skala prioritas? Paham. Oke. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Boleh tidak? Jadi dari pembelajaran ini saya memahami bahwa kita harus menyusun skala prioritas karena sumber daya terbatas. Prioritas juga berbeda di tiap orang dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga kita perlu berpikir bijak dalam menentukan keputusan. Nah, ini tepuk tangan dulu Mbak Dinda. Nah, jadi betul ya, kita sudah belajar mengenai tentang skala prioritas. Nah, dalam kondisi di mana kebutuhan tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas, dan individu perlu menyusun skala prioritas. Skala ini dipengaruhi oleh pendapatan, status sosial, bahkan lingkungan sosial. Nah, dengan memahami skala prioritas, individu dapat menentukan prioritas kebutuhan secara lebih tepat dan menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien. Oke, Ibu rasa sudah cukup sampai di sini pada kita hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan materi biaya peluang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.